Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan PJOK semuanya. Semoga rekan-rekan PJOK semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 30 soal kompetensi teknis guru PJOK, SD, SMP, ataupun SMA. Pada konten saya sebelumnya, seringkali saya menampilkan atau membahas soal pada jenjang SD. Namun sesuai dengan request teman-teman semuanya, meminta untuk membahas soal SMP ataupun SMA. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah membuat 30 soal kompetensi teknis guru PJOK SD, SMP, SMA. Semoga soal-soal yang saya berikan ini bermanfaat dan menambah kematangan untuk rekan-rekan PJOK untuk menghadapi tes BPPK PJOK 2021. Sebelum kita membahas soal, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar saya semakin bertambah semangat dalam membuat video konten-konten berikutnya. Oke, langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1, pembelajaran PJOK merupakan salah satu proses sosialisasi peserta didik, di mana anak belajar berperilaku sosial melalui social learning. Peran guru sangat penting tentang bagaimana proses memperlakukan peserta didik pria dan wanita. Peran guru PJOK tersebut sebagai A. Agen sosial, B. Motivator, C. Personal agent, D. Fasilitator, atau E. Pendidik. Ayo teman-teman semua jawab dulu ya. Jawab dalam hati sampai hitungan kelima, habis itu saya akan ngasih kunci jawabannya dan pembahasannya. Oke, jawabannya adalah yang A, agen sosial. Kita lihat pembahasannya. Guru merupakan unsur strategi sebagai anggota, agen, dan pendidik masyarakat. Guru berperan mengembangkan berbagai upaya pendidikan yang dapat menunjang pencapaian hasil pendidikan yang bermutu. Soal nomor 2, paradigma baru perbedaan yang nyata antara pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan adalah A. Ruang lingkup, materi, dan tujuan. B. Jumlah jam pembelajaran. C. Penilaian pembelajaran. D. Peserta pembelajaran. E. Strategi pembelajaran. Ayo dijawab dulu, hitungan kelima. Nanti saya akan kasih kunci jawabannya dan pembahasannya. Oke, jawabannya adalah yang A. Ruang lingkup, materi, dan tujuan. Kita simak pembahasannya. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Sedangkan pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntutan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi, fisik, mental, sosial, agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Soal nomor 3, penguasaan pengetahuan terhadap aturan permainan, strategi, dan teknik diperlukan dalam pembiasaan kemampuan peserta didik dalam menghadapi permasalahan pada situasi A. Tekanan emosi yang tidak sesuai, B. Tekanan emosi tinggi, C. Tekanan emosi rendah, D. Tekanan emosi stabil, atau E. Tekanan emosi yang sesuai. Jawab dalam hati dulu. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Peserta didik dikatakan bisa menguasai pengetahuan terhadap aturan permainan, strategi, dan teknik adalah karena peserta didik sudah mampu dalam menghadapi situasi tekanan emosi yang tidak sesuai dalam pembelajaran. Soal nomor 4, tahapan perkembangan gerak dimulai dari refleksi, kasar, dasar, dan spesifik. Pengembangan perbaikan atau penghalusan gerak terletak pada anak usia A. SMP, B. SD, C. SMA, D. TK, atau E. Perguruan tinggi. Ayo rekan-rekan semua dijawab dulu. Jawabannya adalah yang A. SMP. Kita lihat pembahasannya. Karena peserta didik pada jenjang SMP secara kognitif ataupun psikomotoriknya lebih baik dari peserta didik TK ataupun SD. Jadi pada tahap pengembangan perbaikan atau penghalusan gerak lebih tepatnya pada siswa SMP. Soal nomor 5,
Pengembangan media PJOK dengan jalan memodifikasi alat bantu pembelajaran dapat dilaksanakan pada kegiatan A. Semua kegiatan pembelajaran, B. Lingkup pembelajaran kesehatan, C. Pembelajaran akuatik, D. Lingkup pembelajaran teori dalam kelas, atau E. Pembelajaran luar kelas. Ayo teman-teman dijawab dulu. Ya, jawabannya adalah yang A. Semua kegiatan pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Memodifikasi adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh guru agar adanya perubahan baik dalam pembelajaran. Soal nomor 6. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab di masyarakat merupakan fungsi pendidikan jasmani dilihat dari aspek A. Sosial, B. Emosional, C. Kognisi, D. Perseptual, atau E. Neuromuskuler. Ayo teman-teman dijawab dulu. Jawabannya adalah A. Sosial. Kita lihat pembahasannya. Aspek penjas atau pendidikan jasmani ada 6, yaitu aspek sosial, aspek perseptual, aspek neuromuskular, aspek kognitif, aspek organik, dan aspek emosional. Soal nomor 7. Untuk membangkitkan minat peserta didik dalam berolahraga, guru sebaiknya memberikan penghargaan berupa A. Pujian, B. Penghargaan, C. Cacian, D. Hadiah barang, atau E. Hukuman. Jawabannya adalah yang A. Pujian. Kita lihat pembahasannya. Bentuk penghargaan ada 2, yaitu verbal dan nonverbal. Tujuan pemberian penghargaan ini yaitu untuk mendidik mereka dan membuat mereka senang sehingga memunculkan atau membangkitkan minat peserta didik. Soal nomor 8. Guru atau pelatih dalam pendidikan jasmani lebih mengutamakan sikap ... pada anak didik. A. Fair play, B. Rajin, C. Pantang menyerah, D. Bertanggung jawab, E. Motivasi juara. Ayo teman-teman semua dijawab dulu. Jawabannya adalah A. Fair play. Kita lihat pembahasannya. Fair play adalah kondisi di mana setiap tim atau seluruh pemain menunjukkan sikap sportivitas dan mematuhi semua peraturan. Pas ya. Soal nomor 9. Seorang anak bermain bola di lapangan saat jam pembelajaran. Kemudian saat ingin berebut bola, si anak mendorong lawan mainnya yang notabene itu teman bermainnya. Di saat kejadian itu, temannya jatuh tersungkur dan gamin up peluit bahwa itu pelanggaran untuk anak yang telah jatuh. Kemudian si anak mengeluarkan tangan dan menarik temannya yang jatuh untuk berdiri. Sikap ini dikatakan dalam pendidikan olahraga, dikatakan sikap kecuali A. Keadilan, B. Sikap satria, C. Fair play, D. Rasa hormat, atau E. Tanggung jawab. Jawabannya A ya, jelas ya. Di sini yang ditanyakan adalah kecuali ya. Soal nomor 10. Seorang guru dalam menerapkan pendidikan nilai dalam pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga diantaranya adalah pendidikan etika konsepnya bersifat abstrak atau tidak berwujud. Sehingga pemberiannya harus lebih banyak. Pada kemampuan perilaku guru hendaklah A. Berperilaku dan contoh-contoh yang konstruktif sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah. B. Berperilaku sesuka hati. C. Berjalan sambil makan. D. Memberikan contoh gerakan yang benar, atau E. Berperilaku dan contoh-contoh yang konstruktif sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah seperti artis. Jawabannya jelas ya, yaitu A. Berperilaku dan contoh-contoh yang konstruktif sehari-hari di sekolah maupun luar sekolah. Soal nomor 11, elemen-elemen pokok yang memungkinkan berlangsungnya proses social learning diantaranya sebagai berikut. Kecuali A. Keaktifan sosial, B. Agen sosial, C.
C. Pranata sosial, D. Interaksi sosial, atau E. Struktur sosial. Ayo teman-teman semua, dijawab dulu dalam hati ya. Ya, jawabannya adalah yang A. Keaktifan sosial. Kita lihat pembahasannya. Elemen-elemen social learning yaitu agen sosial, pranata sosial, interaksi sosial, dan struktur sosial. Soal nomor 12, peserta didik yang sering melakukan kesalahan-kesalahan pada saat melakukan aktivitas olahraga akan mengalami gangguan psikologi saat mengulangi lagi aktivitas yang sama, berupa A. Kurang percaya diri, B. Putus asa, C. Kecemasan, D. Bersemangat, atau E. Tegang. Jelas ya, jawabannya adalah yang A. Kurang percaya diri. Soal nomor 13, dalam penerapan pola gerak dasar dalam pembelajaran Penjaswarkes, agar siswa lebih mudah menguasai tugas gerak yang diberikan guru, maka A. Guru memperhatikan kemampuan awal siswa, B. Memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, C. Mengulang-ulangi gerakan, D. Guru selalu mendemonstrasikan tugas gerak, atau E. Penyampaian materi dari yang mudah ke yang sulit. Ayo teman-teman, jawab dulu dalam hati ya. Ya, jawabannya adalah yang A. Guru memperhatikan kemampuan awal siswa. Kita melihat pembahasannya. Kemampuan awal sangatlah penting untuk peserta didik dan guru agar bisa melihat kondisi dari peserta didik tersebut dan bisa menerapkan strategi apa yang cocok kepada peserta didiknya. Soal nomor 14, feedback yang dilakukan dengan ungkapan seperti pakai awalan sebelum melempar, jangan asal lempar saja, merupakan A. Negatif feedback, B. General feedback, C. Positive feedback, D. Congruent feedback, atau E. Specific feedback. Ayo teman-teman semua, dijawab dulu ya dalam hati. Ya, jawabannya adalah A. Negatif feedback. Kata kuncinya adalah ini. Pakai awalan sebelum melempar. Jangan asal lempar saja. Ini kan mengandung kata-kata negatif ya. Artinya ungkapan sedang kesal ataupun marah. Ya. Soal nomor 15. Teknik penilaian yang digunakan guru PJOK saat akan menilai kompeten sikap pada pembelajaran bola basket adalah A. Observasi, B. Tes lisan, C. Tes tertulis, D. Penugasan, atau E. Proyek. Ya, jawabannya adalah yang A. Observasi. Kita lihat pembahasannya. Teknik observasi merupakan penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Soal nomor 16, seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting. Dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Gaya mengajar, B. Metode mengajar, C. Kegunaan media, D. Kegiatan siswa, atau E. Pola interaksi. Ya, jawabannya adalah yang A. Gaya mengajar. Kita lihat pembahasannya. Gaya mengajar adalah cara guru menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan baik dari perilakunya atau penyampaian materi pelajarannya. Soal nomor 17. Zat-zat makanan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya secara optimal kecuali A. Kalori, B. Karbohidrat, C. Protein, D. Mineral, atau E. Air. Ya, jawabannya adalah yang A. Kalori. Kita lihat pembahasannya.
Yang termasuk zat makanan yang diperlukan tubuh untuk tumbuh dan berkembangnya adalah ada karbohidrat, protein, mineral, dan air. Soal nomor 18. Istilah hop step, cross step, dan rear cross step dijumpai dalam atletik. Nomor A. Lempar lembing, B. Lempar cakram, C. Lompat jauh, D. Lompat tinggi, atau E. Tolak peluru. Ya, jawabannya adalah yang A. Lempar lembing. Soal nomor 19. Di bawah ini adalah tes yang dapat digunakan untuk mengukur kelincahan, kecuali A. Chin up, B. Shuttle run, C. Boomerang run, D. Dodging run, atau E. Lari zigzag. Ayo teman-teman, dijawab dulu dalam hati ya. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Chin up. Kita lihat pembahasannya. Yang termasuk tes untuk mengukur kelincahan adalah shuttle run ya. Ini lari angka 8 seperti angka 8 bolak-balik. Kemudian boomerang run juga sama, lari bolak-balik. Dodging run ini juga sama ya, lari zigzag yang sudah ditentukan. Kemudian dan zigzag ya, ini juga sama untuk melatih kelincahan. Soal nomor 20. Paru-paru merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan A. Uap air, B. Senyawa, C. Enzim, D. Oksigen, atau E. Antioksidan. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Uap air. Soal nomor 21. Nomor senam artistik yang dilombakan baik di putra maupun putri adalah A. Meja lompat, B. Palang sejajar, C. Palang bertingkat, D. Kuda pelana, atau E. Palang tunggal. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Benar, jawabannya adalah yang A. Meja lompat. Soal nomor 22. Arah bola dari hasil tendangan dalam permainan sepak bola sangat dipengaruhi oleh posisi anatomis penendang, yaitu A. Arah kaki tumpu, B. Ayunan kaki, C. Perkenaan bagian kaki pada bola, D. Rangkaian gerakan kaki, atau E. Ayunan tangan. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Benar, jawabannya adalah yang A. Arah kaki tumpu. Soal nomor 23. Karakteristik munculnya second wind dalam olahraga adalah A. Bangkitnya percaya diri dan daya juang atlet, B. Meningkatnya perhatian dan stamina tubuh, C. Pulihnya recovery dari diri atlet, D. Kembalinya konsentrasi dan overconfidence, atau E. Kembalinya kesadaran penuh dari semangat baru. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Ya, benar. Jawabannya adalah yang A. Bangkitnya percaya diri dan daya juang atlet. Tumbling dan acrobating serta dilombakan disebut sebagai senam A. Artistik, B. Ritmik, C. Alat, D. Kuda lompat, atau E. Lantai. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Jawab dalam hati ya. Benar, jawabannya adalah yang A. Senam artistik. Kita lihat pembahasannya. Senam artistik adalah senam yang gerakannya menggabungkan gerakan tumbling dan akrobatik. Soal nomor 25. Sistem energi yang selama pemenuhannya tidak membutuhkan bantuan oksigen disebut A. Sistem anaerobik, B. Sistem asam laktat, C. Sistem ATP dan PC, D. Sistem aerobik, atau E. Sistem sukrosa. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Benar, jawabannya adalah yang A. Sistem anaerobik.
Kita lihat pembahasannya. Pengertian sistem anaerobik adalah energi yang dihasilkan dari makanan tanpa memerlukan oksigen yang simultan. Soal nomor 26. Cedera yang disebabkan ketegangan yang terus-menerus pada suatu bagian tubuh hingga rusak dan mulai terasa sakit disebut sebagai cedera. A. Overuse. B. Traumatis. C. Sprain. D. Strain. Atau E. Ligamen. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Silakan bisa dijawab dalam hati dulu. Benar, jawabannya adalah yang A, overuse. Kita lihat pembahasannya. Pengertian cedera overuse adalah cedera yang disebabkan oleh adanya suatu bagian yang menerima beban terus-menerus di tempat yang sama. Soal nomor 27. Permainan beregu dalam pembelajaran PJOK mengandung makna bahwa untuk mencapai keberhasilan diperlukan strategi dan A. Kerjasama, B. Pengetahuan, C. Taktik, D. Keberanian, atau E. Percaya diri. Silakan teman-teman menjawab dulu. Tepat sekali ya, jawabannya adalah A. Kerjasama. Jadi untuk mencapai keberhasilan diperlukan strategi dan kerjasama untuk mencapai kemenangan ataupun keberhasilan ya. Soal nomor 28. Gerak dasar senam aerobik yang berguna untuk melatih otot dan persendian kaki adalah A. Jogging, B. Chest press, C. Leg curl, B. Bicep curl, atau E. Tricep curl. Ayo jawabannya apa ya teman-teman? Silakan dijawab dalam hati dulu ya. Benar, jawabannya adalah A. Jogging. Soal nomor 29. Tempat dalam lompat tinggi untuk mendarat yang paling aman yaitu menggunakan A. Matras, B. Bak pasir, C. Kasur, D. Kolam renang, atau E. Kolam ikan. Silakan teman-teman menjawab dulu di dalam hati. Benar, jawabannya adalah yang A. Matras. Soal nomor 30. Salah satu bentuk latihan kombinasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani adalah A. Circuit training, B. Interval training, C. Strike training, D. Boomerang run, atau E. Shuttle run. Silakan teman-teman menjawab dulu. Benar, jawabannya adalah yang A. Circuit training, yaitu bentuk latihan kombinasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya setelah tadi membahas 30 soal. Semoga konten saya ini bermanfaat untuk rekan-rekan PJOK semuanya dan menambah wawasan ilmu kepada teman-teman juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.